welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson we will talk about future perfect tense. Future perfect tense. Jadi suatu yang sudah complete atau belum complete, finish or not finish in the future, gitu ya. Well students, now let me explain this lesson. Future perfect tense has function ya. Fungsinya apa sih? Yang pertama adalah action will be completed or not completed before another action in the future. Jadi suatu hal itu akan telah selesai atau belum selesai di waktu yang akan datang sebelum kegiatan lain terjadi gitu. Nah, contoh yang function yang berikutnya adalah action will be completed or not completed before a specific time in the future. Jadi suatu hal itu akan sudah selesai atau belum selesai pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, misalkan menggambarkan timeline di sini ya. Nah, ini adalah timeline. Ini saat ini misalnya ya, ini now. Lalu ini adalah action yang akan kita bahas. Ya, ini action in the future yang akan kita bahas nih ya. Nah, misalnya ini adalah by next year. Nah, ini adalah next year, tahun depan ya. Yang ini adalah kamu telah lulus. Nah, ini kamu telah lulus. I have graduated. Nah, jadi di sini saya sudah lulus nih. Sedangkan di tahun depan di sini nih, misalnya I work. Nah, saya akan bekerja di tahun depan. Tapi sebelum tahun depan itu saya lulus dulu gitu. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa buat kalimat nih. Misalnya seperti ini. I will have graduated from senior high school by next year. Jadi nanti tahun depan itu saya akan telah lulus dari SMA. Atau kalau mau misalnya pakai yang I work nih ya, misalkan bikinkan kalimat I will have graduated from senior high school before I work. Sebelum saya bekerja, saya akan telah lulus dari SMA. Gitu. Jadi yang telah lulus dari SMA lalu bekerja itu adalah contoh yang atas ya, fungsi yang atas. Jadi kejadian yang telah selesai atau belum selesai sebelum another kejadian lainnya gitu maksud Miss Mel. Nah, kalau by next year itu menunjukkan waktu yang kedua, fungsi yang kedua. Jadi kegiatan ini, graduated ini telah selesai sebelum tahun depan gitu. Jadi ini adalah fungsi dari future perfect tense. Future itu masa yang akan datang, perfect itu adalah sempurna, selesai, tidak selesai atau belum selesai gitu. Jadi sempurna, perfect. Nah, ciri-cirinya apa Miss? Kita akan lihat contoh-contoh kalimat menggunakan future perfect tense berikut ini. Well students, now I will show you the examples of future perfect tense berikut ini ya. Nah, yang kalimat yang pertama yaitu she will have had her lunch when you pick her up. Jadi dia akan telah makan siang ketika kamu menjemput dia. Jadi kejadiannya adalah dia makan siang dulu, udah selesai makan siang nih, baru dia dijemput gitu ya. Contoh yang kedua yaitu they will not have finished their work by 10 p.m. Jadi mereka tidak akan telah menyelesaikan pekerjaan mereka pada jam 10 malam. Jadi mungkin mereka akan lembur karena pekerjaannya belum selesai gitu. Terus kalimat yang pertanyaan nih yang berikutnya ya. Will you have come back from Jakarta by the end of the year? Akankah kamu telah kembali dari Jakarta pada akhir tahun? Nah, apakah kamu akan telah pulang dari Jakarta atau telah kembali dari Jakarta pada akhir tahun? Nah, ini adalah contoh kalimat menggunakan future perfect tense. Jadi, kalau yang contoh yang pertama nih, ada dua kegiatan ya. Yang satu telah selesai makan, baru dia ada kegiatan lain yaitu dijemput oleh temannya. Kalau yang contoh yang kedua,
ini berhubungan dengan waktu ya, sebelum jam 10 mereka belum selesai kerjaannya gitu. Yang ketiga nih, apakah kamu akan telah pulang atau telah kembali dari Jakarta di akhir tahun ini gitu. Jadi ini juga berhubungan dengan waktu. These are the example of future perfect tense. Now let's see the pattern of these sentences. Ini adalah kalimat yang positif ya, kalimat pernyataan yang positif. Di sini kita bisa lihat nih, she ini adalah subject ya, subject. Lalu will have. Nah, ini adalah patternnya ya, will have, lalu ini ada verb bentuk ketiga. Jadi setelah will have itu verb ketiga, baru nanti ditambahin dengan objek atau complement gitu. Jadi intinya adalah kalau untuk kalimat yang positif itu ada subject di follow will, ditambahin have, ditambah verb 3, ditambah objek atau complement. Nah, ini adalah patternnya ya, subject, will, have, verb 3, objek atau complement. Nah, selanjutnya ini untuk kalimat negatif nih. They will not have finished their work by 10 PM. Mudah banget ya, tinggal subject, they ini subject ya, lalu ditambahkan will not, atau bisa juga disingkat jadi won't gitu ya, ditambah lagi have, ditambah verb bentuk ketiga. Nah, ini adalah patternnya. They itu adalah subject, will not itu will not tetap ditulis ya, have itu adalah bentuk yang perfectnya, lalu finished itu adalah verb participle atau verb bentuk ketiga gitu. Nah, selanjutnya nih contoh kalimat pertanyaan. Will-nya duluan ya, will duluan, baru subject, lalu have, lalu come ini adalah verb bentuk ketiga dari come. Come, came, come, bener kan? Nah gitu. Misalkan membuatkan lagi catatan yang lebih jelas lagi. Ini hanya coretan, mohon maaf ya kalau misalnya agak sedikit tidak terbaca. Misalkan memberikan contoh berikut ini yang lebih jelas lagi. Well students, misalkan memberikan contoh lagi yang lebih jelas di sini ya. Nah, contoh yang pertama kalian bisa lihat kalimatnya di sini. She will have graduated from junior high school by next year. Jadi tahun depan dia akan telah lulus SMP. Seperti itu. Nah, kita akan lihat patternnya di sini. Ini adalah subjeknya, lalu ada verbnya yaitu will. Setelah will ada have, lalu ada verb 3 atau verb participalnya yaitu graduated. Dan setelah itu kalian bisa lihat ada objek dan complement di sana, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang kalimat negatif kita rubah aja yuk kalimat ini menjadi kalimat negatif. She will not have graduated from junior high school by next year. Nah, ini kan mudah ya, tinggal will-nya ditambahin not aja untuk kalimat negatif. Jadi bukan have-nya yang ditambahin not, tapi will-nya. Will not menjadi won't. Gitu ya, bukan have not. Jadi bukan kalimatnya she will have not graduated. No, salah. Tapi yang benar adalah she won't have graduated. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang kalimat pertanyaan nih. Will she have graduated from junior high school by next year? Nah, ini adalah kalimat pertanyaannya. Mudah kan? Will-nya di depan, baru subject ya, terus have, verb bentuk ketiga, baru ada objek dan complement. Well students, cukup mudah kan untuk patternnya? Kalian bisa catat dulu di buku latihan kalian atau buku catatan kalian ya untuk pattern dari future perfect tense. Jadi fungsinya untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan di masa yang akan datang sebelum kejadian lain terjadi atau sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi sangat berguna nih future perfect tense. Nah, kita akan melihat lagi nih contoh berikutnya ya. Kita akan lihat di sini contohnya. Miss juga akan memberikan analisisnya nih. Ini adalah subjeknya, verbnya, dan juga ada verb participle-nya. Nah, dari contoh-contoh ini kita kan bisa tarik kesimpulan ya. Mau subjeknya I, you, they, we, she, he, it, dia tetap di-follow dengan will, have, ditambah dengan verb bentuk ketiga atau verb participle. Gitu ya, jadi maupun subjeknya she, he, it, dia tetap will have, bukan will has. Oke, paham? Nah, selain itu kita juga akan melihatnya ada time signalnya yang biasa digunakan seperti contoh nih ya, by next year,
by tomorrow, before bla bla bla, ya, before next year, before you come juga boleh ya. Jadi ditambahkan ya di situ menggunakan kata before sebelum kejadian lain terjadi gitu ya. Atau misalnya mau by 10 p.m. gitu, by next year, by next month, seperti itu. Sudah paham cara menggunakan present perfect tense in our daily life dan structure dari teks ini sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita akan latihan yuk. Miss akan memberikan nih beberapa kalimat. Kalian harus lengkapi kalimat ini menggunakan future perfect tense. Miss akan memberikan contoh ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2, Miss akan memberikan contoh. Dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan yang lainnya. Well student, I hope you have understood about the lesson. Jika kalian belum paham, you may ask me the question by writing the comments ya. Kalian juga bisa tanya guru kalian. Thank you, semoga bermanfaat dan kalian tetap nonton Madam English YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe and share also to your friends. See you on next video. Have a great day.